Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di acara Kobarkan Halal terkait dengan diskusi bisnis. Untuk kali ini kita akan mendiskusikan lebih banyak terkait dengan strategi sosialisasi sehati dan jasa P3H melalui kerjasama komunitas pelaku usaha. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, uh, teman-teman semua, di kesempatan kali ini sebenarnya nanti kita akan lebih banyak untuk diskusi ya. Ngobrol aja santai karena memang secara materi juga tidak ada. Jadi nanti kita lebih banyak nanti akan mendiskusikan hal-hal yang kiranya apa yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, kendala-kendalanya di mana, terutama terkait dengan sosialisasi. Baik, untuk membuka atau memulai acara ini, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah sosialisasi ke komunitas, bisa raise hand dan mungkin menyampaikan pengalamannya, dan kira-kira kendala yang ditemui itu apa. Monggo silakan. Iya, baik, silakan. Mohon sebelumnya Bapak Ibu tolong nanti pakai nama ini ya, ditulis nama nama ini ya, nama Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi mohon jangan, misal jangan pakai P3H Ewi, jadi kita bisa sama-sama nanti saling kenal mengenal satu sama lain. Uh, Baik, ini ada yang sudah raise hand satu. Mohon maaf, ini Oh, namanya siapa ya, Pak? Pak Edi, Oh ya, bisa ini Pak, diganti namanya Pak Edi. belum bisa ini Pak, masih error ini. Sip, sudah Pak, sudah, Ya, sudah. ya, Ya, Alhamdulillah. siap. Alhamdulillah. Monggo silakan Pak Edi, mungkin bisa bercerita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas Ali atau gimana ya Pak? Mas Indra, ya? Lupa saya tuh. Oh, saya ahli Pak. Mas Ali ya, pangling Iya. saya itu. Oh iya, siap, siap. Karena Iya, ganti model rambut ya Pak ya. iya saya juga bingung ini kan. Ada Mas Ali, Mas Indra, dan lain-lain. Iya, kebetulan timnya Hmm, banyak ini buat support Bapak Ibu sekalian. iya, iya, iya. Ini Ya, Mas Ali, saya mau ya siap nanya Pak ini. Indra. Oh iya baik. Saya kan sudah selalu mengikuti ini kan di apa namanya EWI ini Ya, Edukasi Wakaf Indonesia dan lembaga dan ikuti sampai lulus sampai dapat sertifikat sampai sekarang dan saya udah alhamdulillah. merekrut beberapa orang gitu yang Ya, dan masuk di linknya saya di Swakarta. Namun ya. ada beberapa anggota yang nggak tahu ya itu di sistem tuh gimana. Ada yang Mm-mm. saya tanya langsung ke Pak pelaku usahanya, sudah katanya. Nah, di sini belum Sudah apa nih Pak maksudnya? sudah mengikuti mendaftar PPH. Oke. Ada beberapa nama lah, sudah lah. Tapi saya begitu saya tanya, sudah katanya. Nah, di sistem Hmm. ini itu masih gantung di sini. Jadi numpuk lah ibaratnya kan. Dan Oke. ada yang sebagian yang Maksudnya sudah lulus. gantung gimana Pak? Ya, Gantung, oh karena belum lulus. enggak, ada yang sudah lulus, ada yang Ya. tidak diselesaikan atau bagaimana gitu kan, atau Oh, malas. oke, baik. Saya kan nggak tahu. Ya.
Cuma namanya tuh tertumpuk gitu loh. Oke, jadi Bapak ini ya, ada nama-nama yang ini ya, Iya, yang di dalam listnya Bapak gitu ya, tapi iya. belum menyelesaikan. Oke. Satu. Terus pertanyaannya saya kedua, itu ada yang daftar di sertifikat halal, Mm-mm. itu sertifikatnya sudah terbit, SH-nya, Oke, sertifikat halalnya. baik. Namun di Swakarta kok ditolak gitu loh. Nah, saya masukin beberapa apa nomor daftar SH-nya juga nggak masuk-masuk. Cuma sertifikatnya dan tanggal terbitnya saya masukkan di linknya Swakarta ini. Tapi jawabannya muncul SH ditolak. Nah itu bagaimana menurut Mas Ali itu? Saya belum belum paham ya, masih belajar-belajar. Terima kasih. Oke, baik. Siap, Pak Edi, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini juga mungkin jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Kalau terkait tadi dengan keanggotaan, Pak, yang pertama itu perlu dipastikan juga bahwa anggota tadi yang mendaftar, yang ada di dalam listnya Bapak itu sudah mengikuti juga ini apa belum gitu ya, sudah mendaftar di sertifikat apa si halal ptsp.halal.go.id dan sudah menjalankan pelatihan atau belum gitu. Nah, yang kedua terkait dengan SH tadi Pak, sudah terbit SH-nya lalu kemudian sudah diinput tapi salah. Nah, ini jadi kalau secara penulisan formatnya itu tidak sesuai, memang tidak bisa ditolak, Pak. Jadi pastikan waktu Bapak menginput nomor SH-nya itu betul-betul sama gitu, termasuk huruf, angka, lalu kemudian besar kecilnya dan tandanya seperti strip begitu, Pak. Oh Nah, gitu jadi ya Pak Mas ya. ya betul. Jadi harus dipastikan lagi Pak karena memang secara sistem itu dibuat sama persis formatnya dengan yang ada di ini ya, yang ada di sertifikat halal. Tapi Gitu Pak. saya masukin itu Pak ya di linknya Swakarta itu saya sampai 2 kali tetap ditolak gitu ya. Itu apanya itu Hmm, kesalahan ketik atau bagaimana? Saya juga belum paham. Coba dikasih contoh oke. Pak Mas Ali. Kadang-kadang Ya, itu nggak masuk seperti di apa itu ya. di OCS juga kalau salah titik apa kurang stripnya itu nggak akan masuk gitu nanti. Oke, baik. Baik, Pak. Nanti sebenarnya kalau pada saat input itu yang pertama sesuaikan dengan formatnya, Pak. Yang kedua biasanya sudah ada catatan di bawahnya, Pak. Nah, jadi uh, pastikan aja jangan sampai salah gitu. Karena uh, sudah dibuat formatnya sertifikasi atau petunjuk di bawahnya. Jadi nanti dipastikan aja Pak. Nanti coba diulang lagi ya Pak ya sesuai dengan petunjuknya. Oke Begitu nanti Pak Edi. Nanti saya kalau kirim. kalau misalkan ya nanti kalau misalkan Pak Edi masih kendala, nggak apa-apa nanti tinggal di screenshot saja. Bisa nanti dikirim ke development atau ke Mbak Jen. Oke Mas Ali. Jadi nggak langsung nggak Mas Ali aja ini kan sudah saya sip namanya. Namanya Mas Ali ini development. Oke, siap. Baik. Oke saya Ya. kirim lah ya. Oke oke. Iya, Aku duluan ya. siap. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Edi. Monggo silakan Pak Abustan. Ya, Halo, mungkin Assalamualaikum. dari Waalaikumsalam. Halo Pak, halo Pak Abustan. Bisa ini? Nggak bisa. Oh ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Abustan. Ini, Pak, dari Sengkang, Sulawesi Selatan.
Oh iya, salam Pak Bustan. Iya, ini Pak, saya ada dua yang saya mau tanyakan terkait sertifikat Baik. halal ini. Yang Ya. pertama itu manual. Manual dalam arti saya tidak sebelum bergabung di Surakarta, saya sudah Mm-mm. daftar dan alhamdulillah sudah keluar sertifikat halalnya tanpa melalui Alhamdulillah. Surakarta itu. Ya. Kemudian ini pertanyaan saya sampai sekarang ini belum menerima insentifnya itu. Sejak Oh, terbitnya itu sertifikat halal 22 Desember. Saya sudah iya. rubah di profil dan lain sebagainya memasukkan nomor rekening, fotonya, NPWP, tapi belum ada insentifnya keluar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan memakai platform Swakarta ini, saya sudah ajukan terakhir itu masuk ke Komite Fatwa tanggal 15 Desember 2022. Sampai sekarang belum ada informasi balasan. Ya, sebelumnya pernah ditolak, tapi endingnya terakhirnya itu masuk di Komite Fatwa kembali 15 Desember. Sampai sekarang belum Hmm. ada keterangan lebih lanjut bagaimana dengan pelaku usaha kami ini. Iya, sekarang sudah tanggal akhir Januari. Ya, begitu, Pak. Oke, baik. Siap Pak Bustan. Terima kasih Pak Bustan. Ya, jadi Pak Abustan, yang pertama terkait dengan tadi sudah terbit ya, lalu kemudian insentifnya belum keluar, kira-kira begitu ya Pak Abustan ya? Iya, betul, Pak. Itu manual, Baik. manual ininya caranya. Nah, sebelum Ya, bergabung jadi di Surakarta ya. Oke, lanjut yang ya, kedua. jadi yang pertama begini Ya, Pak silakan, Pak. Abustan bahwa berkait dengan insentif ini itu memang ranahnya ada di BPJPH. Nah, jadi memang terkait pencairan ini itu uh, berapa dan waktunya dari BPJPH. Hanya memang kalau terkait dengan insentif kemarin juga di grup pembinaan itu terkait informasinya sudah kami sampaikan juga video Rakornas dari BPJPH pada tanggal 10 Januari. Nah, mungkin itu bisa dilihat dulu Pak Abustan sekaligus nanti bisa diklarifikasi pertanyaan dari Pak Abustan terkait ini ya, terkait dengan apa namanya pencairan dari insentifnya. Nah, itu yang pertama Pak Abustan. Terus yang kedua Iya, Pak. terkait tadi Pak Abustan sudah mengirimkan datanya, sudah merevisi, tapi belum ada konfirmasi dari BPJPH begitu ya? Iya, betul, Pak. Iya. Ya, jadi baik kalau di Terakhir sistem. 15 Desember terakhir. Iya, baik. Jadi kalau di sistem kan sudah kita kalau yang ada di Surakarta juga kan sudah dilakukan verifikasi dan lain sebagainya sudah ada perbaikan ya Pak ya. Tapi kalau untuk terkait dengan penerbitan Betul, Pak. Iya. sertifikat halalnya, nah itu sepenuhnya ada di BPJPH Pak. Gitu. Jadi perjalanannya Pak Oke, Abustan Pak. ini tinggal menunggu dari respon dari BPJPH saja gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu Oke. Pak Abustan. Nanti ditunggu saja Iya. untuk ininya, apa namanya, review hasil perbaikannya Pak Abustan ya. Iya, 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 Pak. Iya. Iya, oke, siap. Oke, Iya, baik. siap, Pak. Siap. Ada lagi Pak. Makasih, iya. Makasih atas informasinya, Pak. Terima kasih atas informasinya. Oke, baik, siap. Ya, baik. Selanjutnya Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Ya, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang Swakarta. Ini kan
sering kali ketika saya masukkan input data di Swakarta atau di sertifikasi halal itu sering ditolak QC-nya. Tapi ketika kita input langsung ke si halal itu malah keluar SH. Nah, itu seperti apa? Apakah eh, tetap resmi atau tidak? Terus kalau misalnya kita tanpa QC di Swakarta, apakah lolos atau tidak? Terus yang kedua, perihal Ya, kita apa eh namanya tuh merekrut. Nah, untuk rekrut ya. teman-teman bawah kita, nah itu kita mendapatkan insentif berbeda atau seperti apa? Terus tugas kita sebagai yang merekrut seperti apa? Itu sih Mas. Oke, baik. Ya, dua itu dulu. Oke, ya baik Pak Yoga. Mbak Jen, ya, ya baik Pak Yoga. Yang pertama tadi terkait dengan Swakarta. Tadi ya, pada saat di Swakarta kok sering dikembalikan begitu kira-kira Pak Yoga ya. Terus akhirnya input di si halal gitu. Terus kemudian lolos gitu. Kira-kira begitu ya Pak Yoga ya. Oke, baik. Jadi Pak Yoga, yang pertama bahwa sistem yang kita sudah desain di Swakarta ini, yang pertama itu memang mengikuti dari panduan yang ada di self declare. Nah, jadi terkait dengan produknya apa, terkait dengan data usahanya bagaimana, terkait dengan foto produk dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kalau kenapa dikembalikan itu berarti memang ada data-data yang tidak sesuai dengan panduannya. Nah, terkait tadi terus kemudian Pak Yoga nanya, tapi waktu kita masukkan tanpa melalui tanpa melalui sertifikasi halal atau Swakarta kok langsung keterima dan keluar SH-nya. Berarti itu alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah berarti data yang Pak Yoga input ke situ sudah betul gitu. Artinya mungkin sudah memenuhi standarnya juga gitu ya. Karena nanti setelah dimasukkan pun sebenarnya secara proses juga nanti akan diverifikasi di si halal juga. Jadi sertifikasi halal.id atau Swakarta ini juga sendiri sebenarnya salah satu fungsinya adalah memverifikasi dan memastikan data-data yang Pak Yoga atau Bapak Ibu sekalian masukkan itu sudah sesuai dengan standarnya. Karena di kami sebenarnya banyak justru lebih banyak gitu ya pelaku usaha yang sudah melalui proses di QC itu alhamdulillah terbitnya bisa lebih cepat. Hanya memang ada mungkin hal-hal tertentu dari BPJPH yang juga mungkin jadi pertimbangan gitu. Itu hal-hal yang kita tidak bisa identifikasi kira-kira seperti apa dari BPJPH-nya. Tapi paling tidak sebenarnya proses yang dilakukan di QC atau di sertifikasi halal.id dan Swakarta itu sudah memberikan panduan gitu ya. Sekaligus kita bantu mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses verifikasi data. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uh, begitu Pak Yoga. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Yoga? Cukup. Oke, baik. Nah, terkait dengan yang kedua, sebenarnya juga ini nanti ada korelasinya Pak Yoga. Jadi ketika Pak Yoga langsung input datanya di mana? Di si halal gitu ya, tanpa melalui sertifikasi halal .id atau Swakarta, maka progres yang Pak Yoga lakukan sebagai bagian dari ini ya P3H di bawah pembinaan dari LP3H itu tidak tercatat di dalam progres akunnya Pak Yoga gitu. Nah, jadi tidak tercatatnya itu nanti akan berdampak pada beberapa fitur yang Pak Yoga bisa akses gitu. Nah, jadi ini
mungkin bisa jadi pertimbangan juga karena apa namanya semua skema yang kita buat dari awal rekrutmen sampai dengan terbitnya SH itu memberikan informasi terkait dengan progress report dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi itu pilihan ya, Pak Yoga. Tapi itu pilihan, boleh silahkan dilakukan gitu. Artinya lebih nyamannya di part yang mana begitu. Nah, yang Nah, kedua terkait dengan ya, gimana Pak nah, Yoga? kalau misalnya kan ini sertifikatnya Ya, sudah keluar kita dari si halal. Cuman di ya. yang Swakarta itu kan QC-nya belum lolos terus. Nah, berarti tetap kita ikutin QC itu sampai lolos atau seperti apa? Biar kita dapat poin target. Iya, baik nanti Pak Yoga kalau seperti itu nanti bisa disampaikan ke admin. Nah, biasanya nanti Mbak Jen, Pak Yoga. Jadi biar nanti kita juga ada proses verifikasi kan, Pak Yoga. Ya, betul. Jadi nanti Pak Yoga bisa kirimkan juga SH-nya gitu kan. Nanti juga bisa kita lihat proses QC-nya seperti apa. Nah, jadi Oke. ini juga bisa jadi input juga buat kami juga. Ya. Ya, begitu Pak Yoga. Terkait dengan rekrutmen tadi Pak Yoga untuk rekrutmen ini sebenarnya untuk insentifnya itu tidak ada sih Pak Yoga. Jadi memang karena pelatihannya juga kan kita free ya untuk rekrutmen P3H-nya. Jadi secara benefit dari rekrutmen sih tidak ada sih Pak Yoga. Gitu. Oke, oke. Ya, baik. Hanya memang untuk rekrutmen ini sendiri nanti akan ada banyak sebenarnya dampaknya terhadap Bapak Ibu sekalian juga. Begitu Pak Yoga. Oke, oke. Siap. Satu lagi, Mas. Ya, boleh Pak Yoga. Itu tuh kan di Surakarta kita mendapatkan target 60 PU ya per bulan. Selama 3 bulan itu kita harus mencapai target. Terus kalau misalnya tidak mencapai target kan si akun kita dibekukan. Nah, setelah dibekukan itu buat kita apa si akun kita aktif lagi kan harus berbayar 250.000 tuh. Nah, setelah berbayar Iya, 20.000 itu akun kita sudah dibuka, terus kita target itu tetap kita dapatkan atau bagaimana, Mas? ya. Baik. Pak Yoga, sebenarnya kalau untuk yang 3 bulan tadi target itu memang sebenarnya sih kita pengen gitu ya teman-teman P3H ketika sudah apa namanya mendapatkan fasilitas gitu ya, mendapatkan aplikasi juga bisa lebih optimal sebenarnya. Nah, sehingga bisa mempengaruhi ini perolehan income dari teman-teman P3H juga. Jadi sebenarnya kita lebih dorong supaya teman-teman P3H ini juga bisa segera mendapatkan income begitu dari pendampingan sertifikasi halal ini. Nah, terkait tadi Pak Yoga, saran kami sih kalau misalkan memang tidak terpenuhi itu kan ada fitur bebas validasi Pak Yoga. Betul, yang berbayar itu Nah, kan. jadi nanti bisa ya nanti jadi bisa menggunakan fitur bebas validasi gitu. Nah, jadi di fitur bebas validasi ini itu nanti sudah tidak ada apa namanya tidak ada target begitu Pak Yoga. Nah, jadi nanti sudah bisa menggunakan secara bebasannya. Kalau saya sih diminta seperti apa, memang lebih baiknya satu pilihan terbaik kalau misalkan memang teman-teman merasa kesulitan begitu untuk apa namanya mencari P3H, nah mungkin bisa menggunakan fitur validasi. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sekalian juga sudah mulai berprogres untuk pelaku usahanya gitu. Maksudnya berprogres ini sudah mulai apa namanya kelihatan bukan hanya satu dua tapi nanti setelah dapat satu dua naikin lagi jadi berapa. Nah mungkin sebenarnya trik-trik ini yang juga perlu ini ya perlu di share kalau ada Bapak Ibu yang sudah mencapai progres seperti itu secara konsisten gitu. Tapi pada dasarnya juga mungkin dibutuhkan ini Pak Yoga. Jadi strategi gimana caranya bisa mendapatkan apa namanya pelaku usaha
20 gitu ya. Misalkan mencari usaha yang sejenis di dalam satu kota gitu ya, atau di dalam satu kecamatan, atau langsung kepada kelompok-kelompok usaha UMKM. Nah, ini kan bisa dilakukan hal yang demikian. Kira-kira begitu, Pak Yoga? Oke, baik, siap. Paham. Cukup sepertinya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yoga. Ya, Ya, baik. Monggo silahkan Pak Rajab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pertama yang saya ingin tanyakan karena kita baru masuk ini lolos jadi pendamping P3H terkait nama-nama produk yang ada di flyer dashboard saya, apakah itu yang prioritas dulu atau bisa langsung uh, tidak harus berpatokan di flyer itu? Ya, uh, baik itu aja, Pak. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, Oke, baik. tentu harapan kita sebagai pendamping ketika sudah punya apa dampingan, pelaku usaha dampingan kita sudah terbit sertifikatnya, harapannya kan insentifnya ini tentu tidak berlama-lama. Tetapi tadi saya menyimak ada yang menyampaikan ada kendala waktu yang agak sedikit lama. Apakah lembaga Swakarta juga kita yang direkrut lewat lembaga Swakarta sebagai pendamping P3H ini dibantu dikomunikasikan terkait dengan insentifnya tadi. Ya, untuk saya saat ini itu aja dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajab. Jadi Sampai. yang pertama tadi terkait dengan nama-nama produk, sebenarnya itu opsional ya Pak ya. Jadi Oh, opsional. Ya, Bapak boleh menggunakan flyer itu jika ada produk yang ini ya, ada yang sama begitu. ya, Nah, ya. tapi kalau misalkan produknya beda, boleh silakan Pak Rajab ini langsung ketemu dengan pelaku usahanya, nggak harus apa namanya ada flyernya dulu gitu. Jadi Oh, itu baik. sifatnya opsional Pak Rajab. Baik, baik. Nah, Terima jadi kasih. boleh boleh silahkan. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah karena Pak Rajab baru memulai begitu ya, yang terpenting adalah bagaimana segera melakukan komunikasi yang intens dengan pelaku usaha Pak Rajab. Ya, baik, baik. Ya. Gitu. Jadi itu yang terpenting mengenai mengenai apa namanya flyer tadi. Jika ada silakan gunakan. Kalau tidak ada boleh langsung ke pelaku usahanya. Jadi opsional. Nah, yang Ya. berikutnya tadi terkait dengan insentif. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa memang insentif ini itu sebenarnya sudah jadi hak mutlak dari ini ya BPJPH gitu. Nah, tapi apakah kami juga cukup intens untuk mengkomunikasikannya dengan BPJPH? Insya Allah kami cukup intens begitu Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi Amin. Amin. mungkin ya kalau mungkin boleh di ini hampir setiap minggu nih kita komunikasi untuk memastikan bahwa uh, insentifnya yang belum turun itu ya di ini di beri kabar, tapi memang informasinya sesuai dengan apa yang disampaikan di video di Rakornas ya kita juga menghargai karena secara proses yang ada di pemerintahan terutama di birokrasi mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus begitu. Nah, sehingga insentif ini belum bisa dicairkan sampai sekarang. Gitu. Gitu sih Pak Pak Rajab. Makasih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Iya, baik Pak Rajab. Sama-sama Pak Rajab ini namanya sama ini. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita ke Pak Andri Eka Putra. Monggo silakan Pak Andri.
Ya, Pak Andri. Ya, Pak Andri bisa di open mic untuk ininya. Oke, baik. Kalau begitu, selanjutnya kita ke Pak Sairozi. Ya, silakan Pak Sairozi. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Ibu Nurasiawati. Silakan Bu Nurasiawati. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Saya kan masih baru bergabung di P3H ini. Kemarin ada PU yang dikembalikan karena foto produk, begitu. Untuk foto produknya itu harus bersama pendamping kan, sementara saya fotonya hanya produk saja. Jadi ketika ada pengembalian seperti itu, saya rubah kembali, tapi yang saya upload itu eh, double, Pak. Maksudnya double itu yang saya upload kan dia punya 5 produk. Jadi dari 5 produk itu saya upload kembali saya masukkan ke menu foto produk untuk ah, untuk foto yang ada pendampingnya. Jadi ketika terbit SH-nya, SH sudah terbit. Ketika SH-nya sudah terbit, di situ masuk 10 nama produk. Padahal sebenarnya 5 saja. Itu bagaimana, Pak? Di 10 nama produknya itu ada yang kembar nggak, Bu? Maksudnya ada Iya, yang double nggak? iya, iya double. Jadi misalnya itu kan produk kopi. Oh, Jadi misalnya kopi Arabica 2, kopi Americano 2, misalnya begitu karena yang satu foto yang produk saja, satu foto yang dengan pendamping karena ada dibagikan. oke. Nah, ini masih mute Bu Nurasiawati. Bu Nara, Bu Nura. Ya, Bu Nurasiawati. Iya, halo, halo. Ya, Hmm. yes, silakan. Oh, yes, Ya, maaf. silakan Bu tadi Maaf. bilang. Jadi, Ya, jadi jadi berarti di sertifikat halal yang muncul itu ada 10 produk, tapi sebenarnya Ibu iya, uploadnya cuma 5 produk. 5 5 produk saja. lainnya yang ada itu sama gitu ya, artinya Sama. double begitu. Iya. Jadi Oke, jadi baik. satu yang foto produk sendiri, yang satunya yang bersama pendamping gitu. Oke, baik, siap. Oke, Bu. Jadi begini, Bu Nura, mungkin kami bisa dikirimkan contoh ini ya, contoh SH-nya yang sudah Ibu Nura tadi yang keluar ya, sebagai bahan Ya, koreksi kita juga. Harusnya sih tidak double ini ya, tidak double apa namanya, nama produk gitu. Tapi iya. nanti minta Jadi, tolong kami hmm, dikirimin ya, biar nanti kami bisa mungkin juga cek juga untuk SH-nya. Kalau misalkan memang ada kesalahan di sistem dari BPH-nya, coba kita sampaikan juga gitu. saya kirimnya lewat apa ya, Pak? Maksudnya di nomor mana ya? WA mana ya? Nanti ke WA Mbak Jen ya. Nanti ke WA Mbak Jen aja. Oh, ada di grup Oke. ya itu ya? Nanti Bu Nura kan sudah punya ini ya, sudah punya apa namanya, dashboard Swakarta ya, sudah ya. Iya, sudah. Oke, nah nanti di dashboard Swakarta itu Ibu scroll ke bawah aja. Nah, itu sudah ada tuh Help Desk Center LP3H Edukasi Wakaf Indonesia.
Nanti Iya. di situ yang paling pojok ada tulisan Mbak Jen. Oh, Nah, Mbak Jen. nanti untuk Mbak proses Jen. pengajuan sertifikasi halal online-nya nanti PIC-nya Mbak Jen. Ya. Eh, tanya lagi ya Pak. Jadi Boleh? kalau untuk SOP untuk upload fotonya itu seperti apa Pak? Apakah misalnya kita bikin frame, satu frame untuk dua foto di frame jadi satu terus upload atau seperti apa ya Pak ya? Oke, baik. Oh, ini kayak contohnya kayak ini, Bu. Mm. Ya, jadi Ya, contohnya kayak gini. Nah, nanti upload fotonya kayak begini ya, Bu ya. Ada lokasi usahanya kan kelihatan tuh. Terus kemudian ada ya. pendampingnya, ada produknya, sama ada pelaku usahanya. Minimal minimal ini sih, Bu, standarisasinya. Nah, jadi standarisasinya itu ada ini ya, 4. Nah, jadi bisa juga dibuat kayak begini, misalkan kalau dia untuk ukuran produknya kecil, gitu. Jadi kan kalau di foto kayak tadi nggak kelihatan ya produknya ya. Nah, Oh kalau iya seperti iya ini iya. kan bisa terlihat nih. Jadi bisa pakai frame, hanya satu frame-nya yang di zoom itu adalah close up dari foto produknya. Produk tersebut. Oh, siap siap. Iya, betul. Nah, ini juga nanti bisa buat Bapak Ibu yang lain ya. Jadi update fotonya seperti ini. Hmm. Eh, Bertanya lagi Pak. Oh iya, Eh, boleh silakan. untuk maaf Pak, soalnya masih baru. Untuk misalnya kue ulang tahun gitu Pak. Kan kue ulang tahun ini banyak modelnya, banyak bentuknya. Oh, Itu kalau variannya misalnya, maksudnya. iya, itu kan kalau misalnya dia mau mengajukan itu untuk nama produknya itu kan seperti apa? Sementara kan modelnya apanya itu kan beda, cuman kan isinya base cake-nya itu saja yang sama. Kalau tampilannya kan pasti berbeda-beda kalau untuk kue ulang tahun sesuai dengan kemauannya customer gitu. Iya. Oke, baik. Nanti kalau untuk itu kan sebenarnya dari segi variannya aja mungkin yang beda-beda ya. Kalau bentuknya ya namanya kue ulang tahun sama gitu ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin uh, bukan dari segi bentuknya, tapi dari segi mungkin rasanya atau seperti apa. Tapi kan sama gitu untuk kue ulang tahunnya gitu kan. Iya, iya. Satu satu aja produknya, Bu. Kalau untuk kue ulang Satu tahun. aja produknya. Mengenai Oh, mungkin mengenai bentuknya ya ya silahkan gitu kan itu ya. kreativitas ya karena dia tetap juga harus di dalam pemasaran. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya terkait dengan apa namanya varian terus kemudian bentuknya seperti apa itu nanti bisa konsultasi juga lewat WA. Oh, Jadi nanti buat Bapak Ibu yang mungkin masih baru-baru gitu ya, baru selesai menyelesaikan pelatihan di P3H-nya. Nah, jadi bisa gunakan waktunya untuk eksplorasi dashboardnya. Nah, ini sudah ditampilkan dashboardnya. Nah, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang rasanya meragukan atau perlu dikonfirmasi, nanti silakan Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor ini. oh, siap. Gitu ya Bu Oh, ya. mungkin Siap. ya, mungkin dia cuman Baik. mungkin dia nama produknya cuma berubah berdasarkan base cake-nya itu saja ya Pak ya. Mungkin base cake-nya ada yang Iya. Black Forest misalnya atau base cake-nya Iya. yang bolu biasa. Betul. Jadi kan kalau bolu biasa beda variannya, tapi nanti yang keluar sertifikatnya kan sama ya, hanya variannya yang beda saja. Jadi bukan 2 sertifikat, tapi cuma 1 sertifikat, tapi dengan variannya gitu. Varian berbeda. Iya. Oke, terima Oke, kasih baik. banyak ya Pak. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi sama-sama Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya kita ke Pak Sairozi. Sudah bisa terhubung Pak Sairozi? Oke, nampaknya Pak Sairozi belum terhubung. Kita ke Pak Irwan. Gitu. Oh, Ya, sebentar ya. salam. Oh ya, Pak Sairozi dulu deh kalau begitu. Ya, Silakan assalamualaikum, Mas. Pak Sairozi. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
kami ucapkan selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Siap. Saya menanyakan undang-undang saya, Pak. Di sini saya Roji dari Demak, Jawa Tengah, ingin menanyakan tentang sosialisasi. Di sini saya sebagai pemula, Pak, sudah mulai sosialisasi kemarin lewat Cihalal. Ya, alhamdulillah kemarin sudah terbit satu sertifikat halal. Yang saya tanyakan, Pak, untuk mengetahui dan memberi semangat kita umumnya pada profesi P3H itu, Pak, untuk penyemangat kita, apalagi bagi peserta apa yang pengangguran itu, Pak. Setelah menerbitkan sertifikat halal itu untuk pelaporan atau pemberitahuan kepada kita semua itu tentang insentif itu menunggu beberapa lama, Pak. Oke, baik. Ya, itu Pak Rozi, Ya, atau ada pertanyaan lain lagi? lagi Pak, kan selama ini kan yang saya gunakan itu akun si halal, yang untuk akun swasta itu saya belum pernah menggunakan. Kalau menurut Oke, baik. saya lebih mudah karena apa? Karena kita mendatangi langsung secara manual, memberitahu pada pelaku usaha itu secara langsung. Kalau lewat Swakarta itu kan melalui proses dari apa admin Swakarta dulu kan, itu apa menurut saya itu kelamaan itu. Kalau lebih cepat itu menggunakan akun Halal. Apakah dengan akun Halal itu apa namanya valid atau gimana, Pak? Lebih valid atau sama aja Oke, gitu? oke. Siap, baik. Baik, Ya, Pak Rozi. Salam kenal, Pak Rozi. Jadi untuk yang mungkin tadi sosialisasi yang dimaksud itu sosialisasi ke pelaku usaha atau input data di si halal, Pak? ya pelaku usaha sama apa cara ngajarin itu, cara input-input lebih kayaknya lebih lewat akun Halal. Karena Oh, kemarin saya oke, sudah nyoba itu, alhamdulillah sudah terbit. oke, Kalau lewat siap. Swakarta kan Alhamdulillah sudah terbit. adminnya dulu, Pak, nunggu admin si admin ngirim email ke pelaku usaha lah, baru ke ke pendampingnya itu. Oke, baik. Iya, baik. Ya, Terima kasih Pak Rozi. Yang pertama, sebenarnya bahwa dengan adanya eh, sertifikat halal begitu ya dan Swakarta, itu bagian dari proses asesmen data pelaku usaha. Nah, jadi memang lagi-lagi bahwa kami sampaikan bahwa Swakarta dan sertifikat halal.id ini adalah sarana untuk memudahkan proses ini ya, asesmen sebelum data tersebut diinput ke si halal gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah maksudnya mungkin Pak Rozi punya pengalaman bahwa kayaknya lebih mudah langsung menyampaikan ke pelaku usaha begitu ya, untuk sertifikat input data ya benar, Pak. sertifikat halalnya Ya, daripada harus ke sertifikat ya, halal.id begitu ya kira-kira. Oke, baik. Jadi ya, ya benar, sebenarnya Pak, sih begitu, kalau Pak. ya, jadi sebenarnya kalau di kita memang beberapa pengalaman kami, alhamdulillah dari sampai saat ini sudah ada sekitar 5 ribuan pelaku usaha gitu ya, sorry 5 ribuan P3H begitu, dan sampai saat ini gitu bahwa ketika mereka input data langsung ke si halal dibandingkan dengan mereka input data melalui sertifikasi halal.id dan melalui proses QC, itu persentasenya lebih besar
yang diterima datanya dari hasil QC, Pak. Dari hasil dari hasil proses verifikasi yang kita lakukan secara internal untuk ini data-data pelaku usahanya. Nah, jadi kalau ditanya ada yang berapa cepat, ada yang sehari gitu ya, ada bahkan yang 0 hari ketika hari ini dia input datanya lolos QC, nah hari ini juga dia langsung terbit sertifikat halalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau tarik bahwa kira-kira lebih efektif yang mana gitu ya. Kalau dari data yang kami punya, dari jumlah P3H, dari banyak belasan ribu pelaku usaha yang masuk dan kemudian mensertifikat halal kan, persentase di dia mendapatkan sertifikat halalnya itu lebih banyak yang melalui dari sertifikat halal, lebih banyak yang terbitnya lebih cepat gitu dibanding mereka yang langsung ke si halal gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, ada yang akhirnya kita dapat keluhan juga Bapak Ibu dari P3H. Keluhannya adalah kok kita sudah input data di si halal tapi progresnya juga lama gitu. Ini nggak dapat verifikasinya juga lama gitu ya, tidak naik tahapannya ke tahapan berikutnya gitu. Ya, kita sampaikan dulu Bapak sudah melalui proses di sertifikat halal apa tidak? Ternyata belum. Gitu. Nah, ini juga waktu dia belum, susah kan bagi kami juga untuk memastikan bahwa datanya mana yang sehingga yang terjadi adalah kita lama Pak untuk mendampingi pelaku usaha tersebut, mendampingi P3H-nya, karena dia harus diajarkan lagi dari awal sampai akhir bagaimana menyiapkan datanya, bagaimana proses input datanya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi teman-teman yang lain yang sudah masuk melalui sertifikat halal dan mereka segera untuk kemudian diverifikasi. Nah, jadi sebenarnya kita kembalikan ke Pak Sayrozi, gitu ya, Pak Rozi. Bapak lebih lebih nyaman yang mana untuk mengkomunikasikannya dengan dengan pelaku usaha gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak Rozi. Nah, jadi Swakarta ini sebenarnya hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan karena memang biasanya pun saat ini proses verifikasi untuk data yang akan dikirim ke Komite Fatwa itu saat ini kita diberikan akses juga Pak Rozi. Jadi kita juga diberikan akses untuk melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah masuk khusus di LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, jadi di kita itu akan mendahulukan verifikasi itu bagi mereka yang sudah melalui proses yang ada di sertifikasi halal dan Swakarta. Kenapa? Karena kami sudah bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kami kirimkan ke Komite Fatwa itu datanya sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Komite Fatwa. Tapi kalau dia tidak melalui proses QC kami, itu biasanya kami dalam tanda kutip begitu belum lama prosesnya gitu. Kenapa lama prosesnya? Karena ya kita harus cek lagi satu-satu gitu ya, bagian per bagian. Ini yang membuat agak lama gitu. Tapi kalau melalui proses tunggu aja ya. Swakarta udah langsung bisa di. Ya. Kira-kira begitu. Pak Rozi. Ya, halo, nah, halo. Ya, halo Mas Ali. Ya, siap. Tadi terdengar ya Mas Rozi ya? Gimana? Tadi terdengar ya? Ya terdengar Pak. Ini Pak, satu lagi Pak. Baik. Ini saya jelas sudah dijelaskan mengenai Swakarta tadi. Ini kalau seandainya sementara ini menggunakan akun Zelel dulu, apakah
kalau sudah terbit sertifikatnya itu insentif itu terbayarkan, Pak. Kalau seandainya masih menggunakan akun Zalel dulu, apakah kalau prosesnya itu, ya, kalau untuk itu ini Pak, kalau untuk insentif itu sudah pasti, kalau sudah terbit SH-nya itu sudah pasti. Nah, jadi itu sudah pasti, bukan dari kami Pak, tapi dari BPJPH-nya Pak, kalau insentifnya. Jadi Bapak lewat Swakarta tidak lewat Swakarta, yang penting sudah terbit SH-nya, itu sudah pasti akan diberikan insentif oleh BPJPH. Jadi tidak ada pengaruhnya ke sana sih Pak. Kira-kira pencairan begitu, insentif ada apa? Anu Pak, ada sudah air gitu. Soalnya kan untuk penyemangat kita berkarya Pak gitu loh. Iya Pak, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya kalau untuk masalah insentif itu ya yang pertama itu dari BPJPH-nya, yang kedua untuk video konfirmasinya juga kita sudah kirimkan hasil rakornas dari BPJPH di grup pembinaan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi Iya. kalau ditanya kira-kira waktunya kapan, kita pengennya secepatnya begitu Pak. Kasihan juga dari P3H Pak. Iya. Ya, tapi nanti di sini Pak Rozi dan Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan sampai dikira cuma LP3H saja ya, LP3H EWI saja ya. Enggak, ini semuanya Pak. Gitu. Jadi semua LP3H mengalami hal yang sama. Oh iya. Ini kan apa namanya juga sharing Mas. Ya, terima kasih Mas perhatiannya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini ada sekilas atau beberapa contoh begitu ya terkait dengan pengajuan yang bermasalah begitu. Nah, jadi ini contohnya. Jadi misal air minum gitu. Nah, air minum ini bukan masuk di dalam kategori self declare, tapi dia masuknya di reguler. Nah, gitu. Terus kemudian ini fotonya nggak muncul. Nah, terus kemudian ada kesalahan, misalnya dia sudah upload, tapi fotonya juga ternyata kecil, tidak ada. Nah, karena biasanya ini ya mungkin fotonya, yang kedua temanya juga terlalu panjang ya. Nah, berikutnya ini ada lagi yang sering terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang difoto itu KTP-nya. Nah, jadi ini beberapa juga yang juga pernah kami dapatkan waktu memverifikasi data pelaku usaha yang dari P3H apa, yang akhirnya kita kembalikan. Coba nanti kalau Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan tidak diverifikasi langsung dimasukkan. Wah, ini pasti BPJPH-nya jadi tambah kesel ini. Nah, terus kemudian juga ini ada lagi ya, nama produk tidak sesuai dengan fotonya. Jadi fotonya roti tapi namanya teh hangat. Nah, gitu. Jadi ini sering kali terjadi gitu. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu juga perlu melihat juga ya beberapa contohnya terkait dengan namanya gorengan tapi fotonya donat. Nah, jadi penjelasannya malah lebih parah lagi Pak, sate ayam gitu ya. Nah, ini yang sering kali terjadi juga Pak Rozi. Jadi beberapa kami, bukan beberapa lagi ya, tapi banyak yang kami temukan seperti ini. Sebelum sebelum proses yang kita jalankan saat ini dengan menggunakan sertifikasi halal.id. Tapi alhamdulillah proses-proses yang seperti ini sebelum masuk di BPJPH gitu ya, ini sudah selesai semua di QC. Gitu. Jadi kalau dulu ya yang menumpuk tidak diverifikasi di kita itu sampai 8.000 data pelaku usaha. Itu yang menumpuk yang tidak diverifikasi.
Tapi kemudian setelah kita, ya karena kalau kita bilang sebenarnya, ya mohon maaf ya, datanya yang kayak begini, data bermasalah gitu ya. Data yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti ini gitu. Nah, akhirnya dengan seperti ini terinspirasi, maka kemudian lahirlah atau perbaikan-perbaikan dilakukan melalui aplikasi yang sudah disiapkan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillahnya dari 8.000 sekarang hampir setiap harinya itu alhamdulillah data diverifikasinya 0. Artinya apa? Begitu ada data pelaku usaha yang masuk melalui si halal, lalu kemudian kita cek, kita verifikasi, itu setiap harinya 0. Jadi tidak ada yang apa namanya menunggu di status verifikasi yang akan dikirim ke komite fatwa. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Baik, monggo silahkan mungkin Pak Irwan Amar. Silakan Pak Irwan. Oke, baik. Pak Irwan. Ya, baik. Silakan Pak Irwan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Ya. Ya, sebelumnya saya ingin ucapkan alhamdulillah ini hari saya telah menyelesaikan basic materi di aplikasi apa ya? Yang itu saya sudah selesaikan. Swakarta. Terus, iya Swakarta ya. Ya. Terus kemudian saya sudah punya semacam identitasnya juga, kartu nama itu sudah saya punya. Terus tadi sempat saya posting di WhatsApp. Nah, hal yang tidak saya duga itu tiba-tiba ada orang yang minta bantu untuk daftarkan produknya di sertifikat halal. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, saya sudah banyak sudah ikut pelatihan, sudah kalau mau dibilang ya paham dan mengerti lah, sudah mahir begitu. Ketika ada klien yang ingin membuat sertifikat halal, saya justru bingung apa hal pertama yang harus saya lakukan, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita ingin menguruskan bagi usaha atau produk yang belum ada NIB-nya. Terus kita ingin buat melalui kerjasama dengan apa ya, Swakarta. Karena saya lihat juga ada menunya di situ, ada pilihannya. Itu bagaimana, Pak? Itu saja dulu, Pak, dua pertanyaan. Ya, baik. Siap Pak Irwan Anwar. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata juga berdampak ya untuk yang sertifikat apa namanya, untuk yang ininya ya, ID card-nya. Nah, jadi semoga juga Bapak Ibu sekalian ini ya sudah punya ya, sudah print juga ID card-nya masing-masing dan dijadikan juga profil picture-nya. Nah, yang kedua, Pak Anwar, berarti Pak Anwar ini ya begitu posting sudah langsung dapat. Wah, itu alhamdulillah sekali itu Pak. Gitu. Artinya ada memang yang langsung respon. Kira-kira step yang harus dilakukan seperti apa? Yang pertama adalah ajak komunikasi pelaku usahanya, gitu ya, ajak komunikasi pelaku usahanya. Yang kedua adalah Pak Irwan itu bisa mengirimkan link untuk sertifikat halalnya ya, untuk input data pelaku usaha di sertifikat yang ada referralnya Pak Irwan di sertifikat halal.id. Nah, jadi nanti tinggal dipandu Pak Irwan untuk pengisiannya seperti apa. Tapi jika Pak Irwan mungkin masih membutuhkan proses untuk bisa tahu lebih jauh tentang ini ya, apa namanya, bagaimana proses inputnya, nanti ada panduannya juga. Nah, jadi di akun yang sudah Pak Irwan miliki saat ini itu adalah akun yang sudah lengkap secara materi, secara panduannya juga sudah ada.
Nah, jadi nanti tinggal lihat tutorialnya, nanti diajarkan. Nanti selebihnya, ketika Pak Irwan nanti menemui kendala dalam hal proses misalkan, atau dalam hal QC, atau dalam hal input datanya, Pak Irwan nggak usah ragu-ragu untuk menghubungi help desk-nya kami yang ada di dashboard. Jadi yang ada di dashboard itu kan sudah kami siapkan ya nanti untuk proses QC misalkan input data nanti ke Mbak Jen. Jadi itu nanti sudah bisa. Insya Allah diresponnya juga cepat gitu. Nah itu yang pertama Pak Irwan, dan pastikan waktu pelaku usahanya menginput datanya itu kan juga Pak Irwan juga bisa cek nanti di dashboardnya Pak Irwan. Nah, jadi dashboard itu sebenarnya bisa memantau siapa saja pelaku usaha yang input datanya, progresnya seperti apa, begitu ya. Lalu kemudian ketika dia punya kendala, misal dikembalikannya dengan faktor apa. Nah, itu sudah ada. Mungkin bisa di-share kali ya untuk ininya akun pelaku usahanya sebentar. Aku yang share apa deh? Oh ya. Nah, jadi sebentar Pak Irwan, saya cek dulu ya. Nah, jadi nanti Pak Irwan bisa menggunakan ini sebenarnya ya, akunnya begitu. Di akunnya itu sudah lumayan cukup powerful sih, gitu. Jadi untuk mengecek datanya tadi, nah ini Pak Irwan misal di sini, gitu ya. Nanti Pak Irwan bisa langsung ke ini Pak Irwan ke permohonan sehati untuk ngecek data pelaku usahanya. Nah, jadi biar aduh. Nah, jadi nanti Pak Irwan karena tadi sudah input data dan lain sebagainya gitu ya, langkah awalnya nanti bisa langsung cek di sini. Nah, di sini itu sudah ada uh, data di permohonan sehati. Nah, nanti di sini ada datanya. Ini bisa dilihat nih ya, konfirmasinya gitu kan. Terus kemudian apa namanya progresnya juga. Nah, jadi bisa dilihat di sini ini tadi habis cek ya. Nah, misal di sini kita cari, kita lihat dulu di QC-nya. Nah, kira-kira misal ini yang dikembalikan, misal tadi Pak Samsul ya, yang dikembalikan. Terus nanti kita ke permohonan sehati, kita cek nama Samsul. Samsul. Nah, jadi nanti kita lihat di sini. Nah, pas kita lihat di sini, Pak Irwan bisa lihat data detailnya juga. Lalu kemudian bisa lihat DC progresnya. Nah, ini progresnya dia sudah NIB tapi masih ada data yang dikembalikan. Nah, kira-kira data yang dikembalikan itu seperti apa? Dicek lagi Pak Irwan. Oh, yang pertama foto produk. Foto produknya tidak terdapat label. Jadi kalau yang disilang seperti ini itu berarti butuh perbaikan. Jadi kalau di sini terdapat label disilang maka tidak terdapat label. Nah, terus kemudian proses pembuatannya harus detail, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, cara editnya gimana? Cara editnya langsung ke sini saja, Pak. Ini tadi bahannya kurang, ditambahkan. Oh, proses pembuatannya kurang, ditambahkan. Nah, untuk fotonya tadi tidak ada, nanti fotonya dilihat ulang, diupload, gitu ya, sesuai dengan yang sudah ada di kriteria ini. Nah, jadi nanti setelah itu baru tinggal di submit data revisi. Nah, ketika di submit data revisi, dicek lagi sama QC, gitu ya. Setelah dicek nanti sudah muncul langsung notifikasi sudah selesai di QC atau finish. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi Pak Irwan, ketika Pak Irwan tadi sudah kirimin datanya diinput oleh pelaku usaha, progresnya Pak Irwan bisa pantau sehingga bisa memastikan bahwa pelaku usaha ini itu mengisi datanya dengan baik gitu ya, dengan benar. Nah, kira-kira begitu Pak Irwan untuk yang apa yang perlu dilakukan di awal gitu ya.
terkait dengan NIB ya. Jadi terkait dengan NIB ini pada saat kita menginput data di sertifikat halal juga, sertifikat halal.id itu ada opsional sebenarnya. Nah, jadi optionnya adalah bisa kalau belum punya NIB juga bisa nanti untuk ada jasa dari ini ya, jasa dari Surakarta juga untuk pengurusan NIB-nya. Nanti bisa menghubungi Pak Wawan untuk itu. Jadi ada juga di dashboard-nya, nanti bisa dihubungi. Tapi apakah boleh kalau misalkan ternyata tidak melalui Surakarta pengurusan NIB-nya boleh. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin menguruskan bisa langsung ke OSS ya untuk mengurus NIB dari pelaku usaha atau meminta pelaku usahanya bisa mengurus NIB-nya di oss.go.id itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ingin minta bantuan dari apa namanya dari Swakarta itu juga sudah ada help desk-nya gitu ya. Nanti ada kontribusinya juga untuk pengurusan biaya NIB-nya. Kira-kira begitu Pak Irwan? Ya, izin Pak untuk Siap. saya tadi sempat lihat aplikasi Swakarta yang dimana pengajuan sehati dari pelaku usaha itu setelah mereka isi ketika ada kesalahan itu apakah kami penamping bisa ikut melakukan perbaikan langsung di aplikasi Kalau ini. kalau pendamping di QC bisa Pak. Ya, karena kan tadi sempat ditampilkan di slide bahwa step ini ternyata masih ada yang belum memenuhi persyaratan. Ya. 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 Berarti kami Boleh penamping silakan. bisa melakukan perbaikan ya? Siap, baik. Monggo silakan Mbak Jen. Mungkin menambahkan penjelasan saja. Jadi untuk step sertifikasi halal.id, nanti PU mengisi data di sertifikasi halal.id, nanti akan kita cek dulu untuk KBLI-nya apakah sudah sesuai yang ada di NIB. Nah, nanti ketika sudah sesuai, itu akan masuk ke proses quality control atau QC atau kurasi. Nah, itu nanti pertama kali yang melakukan kurasi itu adalah P3H. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di dashboardnya apakah pengajuan dari PU tersebut sudah ready untuk dilakukan QC, apakah sudah siap. Nanti bisa dicek saja statusnya. Nah, nanti untuk status atau arti dari em, yang ada di QC itu nanti bisa cek juga di FAQ, itu sudah ada penjelasannya. Kalau seperti ini artinya apa, kalau seperti ini artinya apa. Nah, nanti kalau sudah finish statusnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan pelaku usaha untuk input data di si halal seperti itu. Nah, kalau sudah input di si halal dan sudah terbit, nanti inputkan nomor daftar SH-nya di field yang ada di progress atau bisa juga P3H menginputnya di akun Swakartanya di dashboard P3H seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ali. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jen. Ya, baik. Seperti itu ya Pak Anwar. Pak Irwan, Ya. mohon maaf. Ya. Pak Irwan. Pak Irwan Amar sebagai tambahannya. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelum menjawab pertanyaan lebih lanjut, mungkin ada ini ya, saya mau informasikan uh, ada update di ini ya, update perubahan di Surakarta untuk menu presentasi. Ya, sebentar saya bukakan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin apa namanya, ingin melakukan sosialisasi kan biasanya Bapak Ibu kalau yang belum kenal-kenal atau mau ke instansi atau ke mau lembaga biasanya butuh surat permohonan sosialisasi ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal
klik di sini saja, itu nanti sudah ada ya, diklik surat permohonan sehati gitu. Nah, jadi di sini memang ada batas minimum yang harus dicapai gitu ya. Dan juga Bapak Ibu terlebih dahulu harus ini ujian untuk presentasinya. Nah, karena tadi kita mau melakukan presentasi di mana ke pelaku usaha atau ke lembaga begitu ya. Maka Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk ini ya praktek ujian presentasi. Nah, nanti untuk caranya seperti apa, Bapak Ibu bisa langsung klik di bagian pendaftaran kegiatan, lalu kemudian ada ujian presentasi. Nah, ujian presentasinya ini nanti ini akan diaktifkan setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat kalau buka minggu ini, Bapak Ibu langsung klik daftar saja. Nah, jadi lo sudah langsung bisa sudah langsung terdaftar ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk jadwalnya Bapak Ibu sudah bisa langsung ikuti. Nah, detailnya seperti apa? Nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi presentasi ini selain untuk sosialisasi juga nanti digunakan sebagai bagian dari ini ya untuk mendapatkan sertifikat profesi sebagai Register Halal Advisor. Nah, jadi ini nanti kurang lebih petunjuknya Bapak Ibu bisa baca petunjuknya dan kami highlight untuk yang sekarang gitu ya. Untuk proses pendaftarannya Bapak Ibu sekarang sudah tidak apple to apple atau langsung tatap muka presentasi dengan kami begitu. Tapi cukup dengan membuat video dengan durasi 5 sampai 7 menit itu menggunakan slide yang ada pada slide sosialisasi sehati yang sudah kita upload di platform ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu memanfaatkan untuk menyampaikan poin-poin yang tertentu saja yang ada di dalam materi tersebut. Lalu kemudian hasil rekaman videonya itu diupload di YouTube-nya masing-masing. Nah, jadi diupload YouTube-nya masing-masing. Setelah diupload YouTube-nya masing-masing, lalu kemudian link YouTube-nya nanti dikirim ke kami. Gitu ya. Link YouTube-nya nanti dikirim ke kami. Nah, di situ nanti kami akan memberikan penilaian terhadap praktek presentasi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti di sini sudah muncul untuk tes prakteknya, gitu ya. Untuk tes prakteknya sudah ada nanti sudah selesai di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saat ini untuk presentasinya sudah kegiatannya sudah berbeda. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin video sebaik mungkin, gitu ya. Ditampilkan materinya, ya, pada saat menyampaikan menyampaikan presentasi yang direkam, lalu kemudian diupload di YouTube. Nah, lalu kemudian linknya dikirim ke kami. Nah, proses mengirimkan YouTube-nya, Bapak Ibu sekalian, nanti lewat sini, gitu ya. Dikirimnya kapan? Dikirimnya hari Jumat. Nah, jadi di sini ada tulisan pelaksanaan ujian presentasi dimulai kapan? Dimulai hari Jumat. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik upload link di sini, itu sudah ada, sudah submit, lalu kemudian sudah dipaste di sini, lalu kemudian disubmit. Itu nanti datanya di kami untuk kami melakukan penilaian terhadap hasil presentasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebagai tambahan ya, jadi update informasi untuk yang presentasi ini. Nah, jadi harapan kami, Bapak Ibu juga sudah mulai nih untuk ini ya, mendaftar di ujian praktik presentasi saham. Ya, baik seperti itu. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya, ke Pak Marendra Rojali. Silakan Pak Marendra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
ada dua hal yang mau saya pertanyakan juga ini Pak. Nah, yang pertama itu kan judul kita kan kobarkan halal ya kan Pak. Jadi pas ketika saya berada di sebuah pasar berjumpa teman yang RPH, terus dia bertanya bagaimana cara membuat sertifikat halal reguler gitu kan Pak. Nah, jadi di situ kan saya tidak tahu apa-apa. Jadi dia mau bertanya bagaimana cara pembuatannya. Terus saya suruh untuk ah, yang pasti itulah Pak. Bagaimana cara pembuatannya? Apakah dia memang harus mandiri atau langsung ke KUA atau mandiri secara online dari si halal? Oke, baik, siap. Jadi yang pertama, Pak, kalau untuk reguler itu dia berbeda dengan self declare gitu. Jadi nanti kalau Bapak sudah ditanyakan gitu kan, Bapak sebagai LP3H ya, sorry P3H gitu ya. Gimana caranya bisa dibantu nggak? Kalau untuk saat ini gitu ya, kita LP3H tidak sedang dalam melayani untuk reguler gitu. Jadi dia ranahnya terpisah. Jadi yang dilakukan di sini itu hanya self declare. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, Pak Rojali bisa mengarahkan kepada LPH namanya, Lembaga Penjamin Halal. Nah, itu yang sudah ini ya, sudah apa namanya mengurusi untuk yang regulernya. Nah, jadi bisa ke sana. Hanya memang secara ketentuan dia jauh berbeda dengan ini ya self declare. Selain ada biayanya, secara prosedur juga melibatkan pihak-pihak lain. Gitu Pak Marendra Pak Rojali. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat untuk data LPH-nya ya, Pak Rojali. Nah, ini nanti monggo silakan nanti berada di mana gitu kan. Nah, ini bisa dicek. Ya kira-kira seperti ya, kira-kira seperti itu. Jadi Pak. satu lagi Pak. Ya, kan boleh silakan. Tadi masalah yang sertifikasi halal.id gitu ya kan Pak. Nah, ya. Kan kebanyakan para PU yang saya jumpai kan orang tua. Jadi nggak mengerti lah bagaimana email itu ya kan Pak. Jadi bahkan sebagai rata-rata yang orang tua ini nggak punya yang namanya email Pak gitu Pak kan. Untuk mendaftarkan ke sertifikasi halal.id ataupun ke si halal, mau nggak mau kita harus membuatkan mereka email gitu Pak. Jadi iya betul. Untuk dalam pembuatan untuk mendaftarkan misalnya ke manapun gitu Pak, apakah boleh memakai email fake atau email yang belum terdaftar dari Google? Soalnya pun saya pernah dapat PU, dia katanya sudah didampingi sama orang ya kan. Hanya saja begitu saya cek email yang dipakai yang didaftarkan, email yang didaftarkan ke si halal itu emailnya tidak terdaftar di Google. Jadi kan begitu juga dengan sertifikasi halal.id, apakah bisa dengan email fake gitu, Pak? Ya, jadi yang pertama sebenarnya ini masalah etika sih, Pak. Jadi yang pertama kan kita niatnya membantu pelaku usaha, tapi kalau pelaku usahanya ini tidak dapatkan hasil yang optimal kan sayang ya. Artinya disinilah kemudian peran P3H selain membantu proses pendampingan, tapi juga mendampingi untuk memastikan prosesnya benar. Itu dalam hal termasuk salah satunya adalah input data. Jadi harus dipastikan karena nanti proses verifikasinya juga kan kalau ada apa-apa itu juga by email kan Pak. Iya. Nah jadi yang pertama adalah harus dipastikan bahwa emailnya itu adalah bukan email fake, tapi email yang betul gitu ya. Artinya email yang
memang betul-betul aktif begitu Pak Marendra. Jadi kalau mereka belum bisa buat, maka mungkin ini kerelaan dari pendampingnya begitu ya, untuk bisa mendampingi mereka atau membuatkan emailnya gitu ya, sehingga mereka waktu proses di Sihalal pun ketika mau daftarnya gitu kan, nah nanti kan juga ada notifikasi ke emailnya juga mereka bisa dapatkan. Nah begini Pak Rendra, banyak case yang kami temui di lapangan. Ini adalah faktanya bahwa dulu ada pendampingan bukan halal saja, tapi NIB misalkan Pak Rendra. Jadi banyak sekali pelaku usaha itu yang ketika dihubungi oleh para P3H, dicek itu udah nggak valid NIB-nya. Bukannya nggak valid, tapi dia mau melakukan perubahan udah nggak bisa karena password dan username bahkan emailnya itu nggak tahu. Nah, sementara dulu ada program yang kemudian membantu para pelaku usaha ini input data NIB, mendapatkan NIB. Akhirnya yang terjadi apa, Pak Rendra? NIB-nya itu udah nggak bisa dipakai. Itu banyak kejadian yang kita temui, bukan cuma satu dua, tapi banyak gitu. Akhirnya kami menyarankan alternatifnya supaya menggunakan NIB yang lain. Ini hanya faktornya satu karena ID username-nya nggak dikasih. Yang kedua, emailnya mereka nggak tahu waktu menggunakan input data di NIB. Nah, ini kan sayang sekali ya, gitu ya. Sayang sekali ya bahwa kalau misalkan ini dilakukan lagi, sama aja kan kita ini ya, satu memberikan pekerjaan buat orang lain karena pekerjaan itu tidak selesai. Yang kedua ya kita dalam tanda kutip memanipulasi data dari pelaku usaha aja. Sampailah seperti itu gitu ya, nggak berkah juga. Ya begitu Pak Rendra. Jadi datanya harus valid gitu ya. Emailnya harus valid dan data tersebut harus diberikan kepada pelaku usaha ketika kita bantu buatkan emailnya. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Siap, sama-sama Pak Marendra. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Nurjana. Silakan Ibu Nurjana. Oke, Bu Nurjana, audionya nggak nyala ya. Nah, jadi mungkin nggak bisa ngobrol nih sama Bu Nurjana. Kita ke Pak Gurhanawan. Silakan Pak Gurhanawan. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bapak. Ini saya mau nanya gini Pak. Kan batas wilayah kita ini provinsi ya. Untuk wilayah kerja kita. Nah, di sini karena kita itu promosinya lewat media sosial, tentu kita akan dapatkan klien itu di luar provinsi. Saya DKI Jakarta, saya dapat informasi yang mau mendaftar sertifikasi halal itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Kalimantan segala macam gitu kan. Nah, kita udah ada perekrutan melalui Swakarta. Berarti kita udah punya tim. Tetapi tim kita itu kan belum sempurna juga. Kita belum punya tim yang sampai semua provinsi gitu. Nah, sedangkan saya melihat di YouTube tentang pembentukan LPPH provinsi. Di waktu LPPH provinsi itu terbentuk, maka kita bisa untuk bekerja sama dengan provinsi lain dan komisinya 50-50, 50-50. Nah, di sini saya mau nanya Pak, gini, apakah ketentuan kerjasama dengan provinsi lain itu yang bisa mendapatkan komisi 50-50 itu setelah terbentuknya LPPH provinsi nantinya, atau udah bisa kita lakukan kerjasama hari ini? Karena saya banyak dapat klien di luar DKI Jakarta. Nah, satu. Yang kedua, bukti itu klien saya, boleh nggak
untuk yang di luar DKI Jakarta itu daftarnya ke Swakarta saya, ke link Swakarta saya. Tetapi nanti untuk eksekusi di si halalnya ke pendamping yang ada di lokasinya. Sehingga ada buktinya. Dan yang ketiga, kalau ia memang 50-50, teknisnya seperti apa gitu. Ya, saya bukan pesimis sih. Kalau udah masuk dana ke rekeningnya dia, ya mungkin ingat, mungkin aja kagak kan. Ini bukan PU saya dulu kan. Bisa jadi kalau seandainya tidak ada teknik dan mekanismenya seperti apa, ya pasti kalau udah masuk itu agak susah keluar gitu rekening. Jadi pertanyaan saya gitu. Yang pertama, apakah sudah bisa kita lakukan kerjasama dengan provinsi lain itu, apakah memang harus tim kita atau bisa saya minta kerja referensi dari EWI. Salah satunya saya ada tadi masuk Demak, saya juga nggak ada nih. Tadi ada yang saya dengar Demak tadi kan, tapi dia bukan tim saya juga gitu. Bisa nggak saya kerjasama sama dia itu? Satu. Yang kedua, link Swakarta itu daftarnya saya dulu. Link Swakartanya. Untuk eksekusi si halalnya silakan pendamping yang ada. Yang ketiga, bagaimana teknisnya kalau seandainya terjadi kerjasama yang seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Gurhanawan. Jadi memang konsentrasi kita juga bagaimana bisa memberikan optimal ya ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi bagus ya pertanyaannya terkait dengan bagaimana kalau misalkan dapat pelaku usaha di luar dari wilayahnya gitu ya. Jadi memang secara regulasi yang pertama itu kan hanya bisa di apa namanya di wilayahnya sendiri. Nah, itu kemudian kenapa Pak Burhanawan yang pertama adalah kita mengharapkan sebenarnya timnya itu berada di berbeda-beda ya. Satu itu. Yang kedua adalah kenapa kemudian akhirnya akan dibentuk untuk perwakilan LP3H EWI di setiap provinsi. Nah, sehingga memudahkan praktek yang tadi yang kedua gitu. Jadi kalau tidak ada di dalam timnya gitu ya, Bapak Ibu nanti yang akan masuk di dalam kandidat untuk perwakilan P3H EWI di setiap provinsinya, maka nanti akan bisa saling berhubungan di antara semua provinsi yang ada. Nah, artinya di sini Pak Burhanawan, yang kita bentuk memang saat ini satu persatu dulu. Kita matangkan di setiap provinsi dulu, gitu ya. Nanti dari setiap provinsi ini akan ada kolaborasi secara keseluruhan. Sehingga terbentuklah Indonesia gitu ya. Jadi semua komponen di situ ada, jadi bisa mensupport Bapak Ibu yang sudah punya tim, ketika tidak punya tim nanti bisa dikoordinasikan dengan perwakilan LP3H lain di provinsi yang lain. Nah, kira-kira mekanismenya seperti itu. Nah, terkait tadi bagaimana teknisnya, termasuk apa namanya terkait dengan pembagian dan lain sebagainya, itu nanti Pak Burhanawan nanti akan akan ada pendampingan khusus, gitu. Jadi nanti insya Allah nanti akan ada pendampingan khusus secara teknis karena memang ada beberapa part yang harus dirapikan juga gitu ya, termasuk untuk komponen dari struktural yang ada di setiap provinsi. Nanti insya Allah Pak Burhanawan nanti akan disampaikan terkait dengan kemitraan yang ada di provinsi karena nanti pendampingan itu akan mungkin lebih detail akan menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Pak Burhanawan tadi. Kira-kira seperti itu Pak. Satu lagi Pak, yang terakhir tadi. Siap. Boleh. Di waktu saya dapat PU itu di luar DKI Jakarta, boleh nggak? Saya akan ada tim juga yang sudah mendaftar lewat link saya kan, PPH yang daftar lewat link saya ada tim. Nah, boleh nggak itu dia daftar untuk QC-nya di link Swakarta saya, nanti untuk si halalnya saya lempar ke tim saya yang ada di lokasi PU. Boleh nggak gitu? Kalau itu bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oh, boleh gitu ya. Jadi nggak mesti yang masuk ke link Swakarta itu DKI Jakarta. Siapapun boleh ngisi di link Swakarta, nanti untuk kesi halalnya memang pendampingnya sesuai dengan provinsi yang bersangkutan. Gitu Pak ya?
Bisa Pak. Itu karena bisa Oke. pilih juga. Ya. Oke, makasih Pak. Dah. Siap, baik. Sama-sama Pak Gurhanawan. Baik, selanjutnya kita ke Pak Aksan. Silakan Pak Aksan. Iya, silakan Pak Aksan. Iya, monggo silakan Pak Aksan. Oke, baik. Kita ke Bu Yusnita Sahi. Silakan Bu Yusnita, bisa langsung open mic-nya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Saya kan baru melakukan pendaftaran saya langsung masuk ke Halal, membuat akun dan pendampingan ini secara total saya yang melakukan dari pembuatan email, membuat NIP. Terus ini kan apa namanya? Saya memang tidak tahu kalau sebelumnya itu mesti ke Swakarta dulu. Jadi ini kan dalam satu NIP ada 3 KBLI. Jadi yang pertama itu keripik, yang kedua kue basah, yang ketiga minuman, es lumut begitu Pak. Yang saya sempat sudah mengajukan di Si Halal itu yang KBLI keripik. Iya. Terus saya sempat melihat di grup bahwa kita ke Swakarta dulu melakukan QC dan seterusnya kan. Nah, yang dua ini, yang 2 KBLI saya belum lanjutkan. Apakah saya harus bagaimana ini? Apakah saya selesaikan dulu di Si Halal dengan 2 KBLI yang sisanya itu, terus nanti ke Swakartanya, atau saya ke Swakarta dulu baru melanjutkan yang 2 KBLI? Karena takutnya kalau nanti yang 1 KBLI awal ini terbit SH-nya kan otomatis yang 2 akunnya ini kan sudah nggak bisa lagi difasilitasi yang gratis begitu kan Pak? Oh gitu, ya. Baik. Jadi ini yang sudah dikirim ke Komite Fatwa belum, Bu? Ya sudah Pak, sudah submit PU. Oh, sudah submit ya? Iya. Oke, baik. Ya, jadi kalau untuk yang apa namanya terkait terkait dengan tadi untuk yang sebentar Bu. Input yang diisi sertifikat halalnya ya. Tadi berbarengan aja Bu. Jadi nggak apa-apa itu sembari diproses kan sudah submit atau mau disubmit nanti juga bisa langsung isi data pelaku usahanya yang ada di sertifikat halal.id juga bisa melalui akun swakarta.id-nya Ibu. Nggak apa-apa Bu, dilakukan secara berbarengan aja. Oh iya Pak. Satu lagi Pak, boleh? Ya, boleh silakan. Saya kan pendamping bercadar Pak. Saya sempat menanyakan ke rekrut saya, itu bagaimana Pak? Sementara foto untuk pendamping, ini kan syaratnya harus terlihat bahkan tanpa memakai masker. Untuk produk sama wajah pendamping ini harus terlihat. Nah, sementara di sini di Gorontalo, Pak, saya banyak menemukan pelaku usaha itu yang jualannya kan di pinggir jalan, seperti pop ice atau es kelapa muda, begitu kan. Nah, untuk foto ini bagaimana ya? Apa memang seperti itu, Pak, syaratnya apa bisa dikecualikan untuk orang yang bercadar? Iya. Kalau untuk saat ini sih ini ya Bu ya, apa namanya? Kalau kita lihat yang pertama kalau untuk teman-teman yang bercadar itu memang saat ini belum bisa gitu. Maksudnya belum bisa dalam artian fotonya tidak nampak di wajahnya, tidak nampak wajahnya.
Nah, jadi mohon maaf saat ini masih belum bisa, tapi mungkin nanti Ibu juga bisa konsultasi ke BPJPH nanti terkait dengan hal itu. Artinya kan biar mungkin bisa difasilitasi ya gitu. Tapi kalau untuk saat ini memang harus nampak dari sisi pelaku usahanya itu harus kelihatan minimal wajahnya kira-kira begitu. Iya Pak, apa kan itu harus nampak tempat usahanya kan Pak? Apa bisa Iya. membelakangi tanpa ada nama usaha di situ kan biasanya ada di kalau menghadap ke jalan kan ada namanya seperti Es Kelapa Muda begitu kan. Kalau dari depan kan bisa membelakangi tempat usaha bisa nggak Pak? Kan kalau membelakangi jalan kan bisa dibuka gitu kan. Sebentar, maksudnya membelakangi tempat usaha itu maksudnya gimana, Pak? Saya fotonya dari dalam. Oh, dari dalam. Tapi Dari usahanya di dalam. belakang lah. Terlihat dalamnya bukan Oh, dari tempat usahanya terlihat. Yang penting fotonya sebenarnya memuat ini, Bu. Jadi yang penting satu ada foto pelaku usaha, ada foto pendamping, ada foto produk dan nampak lokasinya. Nah, jadi kalau misal Ibu mau lokasi usahanya di belakang ya nggak apa-apa, gitu. Yang penting ada tadi ada nampak pelaku usahanya, ada nampak apa namanya P3H-nya, nampak produknya, dan ada nampak tempat di mana jualannya gitu, kira-kira seperti itu, atau tempat produksi. Nah, mungkin tadi ini sekedar saran ya Bu ya, sekedar saran untuk tadi kan ada kendala Ibu yang mungkin pakai cadar ya. Mungkin sarannya adalah yang daftar P3H-nya mungkin suami Ibu atau anak laki-laki misalkan yang sudah cukup dewasa kan usianya di atas 17 tahun sudah lulus SMA. Nah, mungkin nanti supaya tidak apa ya tetap menjalankan aktivitas itu. Jadi nanti bisa foto pelaku usahanya kan bisa nampak orangnya. Nah, ini saran aja sih. Tapi Pak, itu kan harus ada ID. Itu masuknya kan kalau suami saya daftarkan atau anak saya yang saya daftarkan, nanti pendampingnya atas nama siapa? Nanti sesuai akunnya Bu. Jadi nanti jadi Ibu misal suaminya nanti daftar ikut pelatihan P3H. Jadi P3H kan dia sudah dapat ID-nya sendiri-sendiri. Nah, nanti pakai ID-nya suami jadinya. Gitu. Oh, baik Pak. Terus Terima ya. kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Mungkin kita ke satu penanya ya, karena ini sudah mau jam 5 gitu ya. Waktunya juga tinggal 5 menit lah, 6 menit begitu. Kita ke Pak Pak Eris karena Pak Eris yang buka ini ya, yang buka kameranya. Silakan Pak Eris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Eris Sutrisna dari Banten, Pak, Kabupaten Iya. Pandeglang. Saya Ya. mau tanya ini, Pak, masalah apa pengajuannya, Pak. Iya. Kalau dari Swakarta kan saya kan udah disetujui, Pak ya. Gitu. Semuanya ada aplikasi saya yang udah masuk di Swakarta kan ada 5 tuh yang udah masuk, udah disetujui. Nah, begitu di Si Halal, begitu di Si Halal, kok sampai saat ini udah hampir kalau nggak salah kurang 2 minggu lah ke sini, Pak, kurang lebih gitu. Cuman keputusannya itu masih di fatwa gitu. Jadi tracknya itu masih di fatwa. Nah, maksud saya begini Pak, kalau memang itu ditolak gitu ya, maksudnya kan ditolak gitu, biar saya enak menyampaikan ke pelaku usaha atau gimana, istilahnya jangan digantung gitu Pak. Iya. Nah, jadi kita beban moral lah ke pelaku usahanya gitu. Kan sering ditanya kapan nih terbit
sertifikatnya gitu kan. Nah, itu yang pertama yang saya tanya Pak ya. Tuh. Terus yang kedua masalah ya tadi saya dengar Pak ya sepintas katanya kalau SH-nya sudah terdaftar itu berarti sudah ada gitu SH nomor SH-nya itu di si halalnya itu berat itu apa apa sudah bisa disetujui gitu Pak ke Swakarta itu. Oke, oke. Soalnya saya belum di situnya kan di si halalnya kan statusnya kan masih di fatwa. Nah, Iya. di Swakartanya kan apa untuk SH-nya itu untuk sertifikatnya itu kan saya masukin tuh nomor nomor apa terdaftar yang SH-nya itu ya. Tapi di Swakartanya itu udah istilahnya kayak udah diterbit gitu, Pak. Oh, sudah di-approve ya. Iya, Nama sudah pelaku di-approve. usahanya siapa, Pak? Kalau tar saya cek dulu, Pak ya. Oh ya, nanti di ini apa ya? Nanti di Japri aja WA ya, Pak ya, ke Mbak Jan nanti. Oh, siapa siapa. Itu aja, Ya, Pak ya. karena nanti ya baik. Ya, jadi yang tadi apa namanya? Yang pertama tadi terkait dengan si halal ya, Pak ya. Iya, Sudah em, 2 minggu ya, sudah sekitar 2 minggu lebih ya. iya. Kira-kira begitu ya. Mm. Nah, jadi kalau sudah sampai di komite fatwa, Pak, memang tinggal menunggu saja waktunya gitu. Nah, jadi eh, kami juga belum dapat konfirmasi apa namanya terkait dengan apa namanya eh, perlambatan atau seperti apa itu kita belum dapat konfirmasi. Hanya memang kalau di proses yang di kami sampai di verifikasi data pelaku usaha sih yang akan dikirimkan ke komite fatwa sampai di situ. Hmm. Nah, tapi kalau untuk sampai ke komite fatwanya dikirim lalu kemudian sudah ada ya. Nah, jadi nanti tinggal menunggu waktunya saja. Gitu. Nah, kira-kira begitu Pak Eris. Jadi ya apa ya? Mungkin yang pertama satu menunggu datanya, yang kedua saran saya jangan berfokus di satu pelaku usaha itu, Pak. Gitu. Kalau bisa cari lagi pelaku usaha yang lain gitu. Bisa jadi pelaku usaha dengan jenis produk yang sama atau mungkin bisa jadi dengan yang berbeda. Jadi kebanyakan yang kami temui di lapangan juga Pak, para Ya. P3H-nya itu hanya berfokus pada satu pelaku usaha gitu. Jadi lama banget sampai nunggu kadang ya mohon maaf kita juga di luar kekuasaan kita ya, maksudnya di luar kewenangan kita untuk memastikan bahwa oh ini BPJP harus begini karena itu sudah bukan ranahnya kita gitu. Nah, sehingga mereka lama berproses di situ. Jadi karena lama berproses di situ, ya terkadang mereka akhirnya tidak melanjutkan ke proses yang lain. Nah, itu biasanya banyak di teman-teman yang apa namanya yang baru mulai begitu. Nah, harapan kami eh, itu tetap menunggu saja prosesnya, sembari kemudian mencari P3H yang lain. Nah, kalau misalkan menimbulkan, oh jangan sampai tidak terbit SH-nya, atau jangan sampai tidak turun insentifnya, nggak usah khawatir, karena sudah banyak yang lebih dulu turun, dan turun insentifnya dan terbit SH-nya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, uh, Pak Eris tidak terpaku di situ. Nah, yang kedua tadi terkait dengan SH-nya belum terbit, tapi daftarnya itu sudah diinput di Swakarta dan masuk begitu ya, Pak Eris. Ya, betul. Nanti itu tolong dikasih nama pelaku usahanya siapa, gitu ya, biar nanti di cross check juga untuk dilihat nanti. Nanti kirim data tersebut ke ini ya, ke Mbak Jen ya, Pak Eris. Daftar SH-nya aja yang dikirim, Pak, atau gimana? Iya. Nanti kalau sudah nanti bisa dicek kembali di akunnya. Siap, Kira-kira begitu. ya, siap, siap, Pak. Oh, dan satu lagi nih, Pak. Punten, Pak. Boleh satu lagi. Satu lagi, Silakan. Pak. Ini tentang Iya. terkait pelaku usaha, Pak ya. Ini Iya. eh,
pelaku usaha kan rata-rata dia sibuk dagang Pak ya. Iya. Nah, terus kalau apa-apa kan udah Pak, kita mah terima bersih aja Pak, buatin lah kalau kayak email, kayak NIB gitu kan ya. Wah ini gimana nih kata saya, ya, emang bener juga nih pelaku usaha, dia nggak mau repot gitu kan ya. Apakah bisa kita buatin sendiri gitu Pak, maksudnya Pak? Dari emailnya apa sampai NIB-nya itu. Oke, baik. Ya, jadi Pak Eris, kalau dibuatkan sih sebenarnya bisa-bisa saja. Artinya, monggo silakan itu sudah ranahnya komunikasi antara pelaku usaha dan pendamping lah, gitu ya. Nah, hanya sebagai saran aja dari kami, karena ini juga prosesnya sekaligus kita mau mendidik teman-teman dari para pelaku usaha. Nah, sebaiknya diajarkan juga ke mereka, jadi biar mereka tahu juga, gitu. Artinya biar mereka tahu prosesnya bagaimana, gitu ya. Mulai dari buat email, terus kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan, NIB-nya harus ada. Nah, itu tetap harus disampaikan ke mereka, gitu. Kenapa? Karena proses ini satu yang kita tidak pernah tahu kan, mungkin BPJPH juga someday gitu ya, suatu saat mungkin bisa saja melakukan ini ya audit lapangan gitu kan. Nah, ketemu pelaku usahanya gitu ya, tiba-tiba pelaku usahanya nggak ngerti prosesnya. Ini kan juga sayang juga. Gitu. Nah, jadi dikasih tahu prosesnya seperti apa juga disampaikan dan pastikan bahwa tahapannya itu sudah sesuai. Kira-kira begitu Pak Iris. Ya, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf sekali sudah jam 5 lewat gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan di chat yang mungkin kita tidak bisa jawab begitu. Nanti mungkin bisa lebih lanjutnya gitu ya, apa namanya, Bapak Ibu, nanti kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di help desk ya, kalau Bapak Ibu misal memiliki apa kendala atau sesuatu. Hanya pesan saya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu yang sudah yang belum menyelesaikan atau belum mendapatkan akses di akun Swakartanya, segera selesaikan dan segera miliki untuk akun Swakartanya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu yang sudah punya akun Swakarta itu sering-sering untuk membuka dan mempelajari dari materi-materi yang ada di Swakarta. Nah, yang ketiga, setiap fitur-fitur yang ada di akun Swakartanya itu silahkan dicoba, dibuka, lalu kemudian dimanfaatkan. Nah, yang keempat, pastikan Bapak Ibu yang tadinya yang sudah memiliki akun Swakarta ketika ada kegiatan gitu ya, atau ada informasi di jadwalnya itu dipastikan bisa ikut. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa optimal untuk sosialisasi ke para pelaku usaha atau ke komunitas pelaku usaha. Nah, saran saya yang pertama adalah Bapak Ibu pahami dulu akunnya tadi. Yang kedua, segera untuk kemudian mencari pelaku usaha. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu daftar di ujian presentasi gitu. Jadi bisa dicicil ini supaya syaratnya semua masuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena berhubung waktunya sudah jam 5 sore gitu ya, mohon maaf sekali karena mungkin tadi ada beberapa yang sudah bertanya dan tidak sempat kami jawab juga, baik di langsung maupun di chat begitu. Insya Allah nanti kita akan respon pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bisa langsung komunikasi dengan ini ya, PIC masing-masing yang bisa Bapak Ibu hubungi gitu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas salah-salah kata pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan
pengetahuan, memudahkan tugas Bapak Ibu sekalian sebagai P3H, dan semoga SH-nya cepat terbit, insentifnya juga cepat didapatkan. Dan semoga rezeki Bapak Ibu sekalian juga bertambah banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Insya Allah kita nanti akan sambung lagi di event-event dari LP3H berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.